Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Nah, hari ini kita masuk ke teorema ya, diferensial. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar diferensial. Nah, maka di sini ada teoremanya. Nah, jika fungsi f(x) dapat diturunkan di titik x sama dengan c, maka turunan atau diferensial kiri sama dengan turunan atau diferensial kanan di titik x sama dengan c. Nah, maka berlakulah f aksen c ada jika f aksen c didekati dari kiri itu sama dengan f aksen c didekati dari kanan. Nah, jadi kalau nilai dari f aksen c itu didekati kiri sama dengan nilai f aksen c didekati dari kanan, maka f aksen c ini ada gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, persamaan garis singgung dan garis normal. Nah, jadi untuk persamaan garis singgung yang melalui A, B dengan gradien M, maka bisa kita tulis Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A. Nah, jadi kalau misalnya ada garis gitu kan, garis singgung yang melalui A, B dan dia punya gradien M, maka kita bisa buat persamaannya. Nah, caranya yaitu dengan rumus ini. Jadi Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya selanjutnya ini ada lagi ya. Jadi untuk membuat gradien persamaan garis singgung itu dikali dengan gradien persamaan garis normal, itu hasilnya sama dengan min 1 gitu ya. Jadi ini saya tambahkan untuk teoremanya. Jadi teorema ini bisa kita simpan ya terlebih dahulu untuk mengerjakan soal selanjutnya gitu. Nah, kemudian ada lagi, ini saya tuliskan gradien persamaan garis singgung dikali dengan gradien persamaan garis normal itu hasilnya adalah sama dengan min 1. Nah, maka gradien garis normal adalah gradien garis normal adalah min 1 per M. Ini yang ketiga gitu ya. Nah, selanjutnya persamaan garis singgung yang melalui titik A, B melalui titik A, B adalah, ini bisa kita tuliskan Y dikurang B sama dengan min 1 per M dikali X dikurang A. Nah, seperti ini untuk membuat persamaan garis singgung gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, misalnya ini. Oke, nomor 1 ya, ini jika fx sama dengan, nah ini yang pertama, mutlak dari 2 ditambah x, nah dimana x kurang dari min 3.
Nah, jadi dia ini memberi batas gitu ya. Jadi ada batasnya. Nah, kemudian 5x ditambah 4. Nah, itu dimana min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Nah, itu yang persamaan yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga itu x kuadrat dikurang 2. Nah, dimana x lebih besar dari sama dengan 2. Nah, seperti ini. Nah, maka tentukanlah A. Gambar grafik fx. Kemudian B. Apakah fx dapat diturunkan di titik x sama dengan 2. Dan C. Persamaan garis singgung dan garis normal di x sama dengan 4. Nah, maka pertama kita disuruh menggambarkan grafik ini ya. Nah, grafik dari ketiga fungsi ini. Nah, atau ketiga persamaan ini gitu kan. Nah, maka untuk yang pertama ini kalau kita lihat, nah itu berarti mutlak ya, mutlak 2 ditambah x. Nah, berarti untuk menggambarkan grafiknya kita bisa pakai titik bantu ya. Nah, titik bantu seperti biasa ya, titik bantu x, y gitu kan. Nah, x, y gitu ya. Nah, ini untuk yang pertama, untuk mutlak dari 2 ditambah x. Nah, maka di sini bisa kita kasih titik bantu itu misalnya dari ini karena dia batasnya min 3, jadi di sini kita bisa ambil dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita masukkan jika x sama dengan min 3, maka y sama dengan mutlak dari 2 ditambah x min 3 gitu kan. Maka ini mutlak dari 2 dikurang 3, seperti itu ya. 2 dikurang 3. Maka ini mutlak dari min 1. Nah, mutlak dari min 1 itu adalah 1, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah min 2. Nah, selanjutnya untuk min 2 ini juga bisa kita masukkan ya. Berarti 2 dikurang langsung ya, 2x-nya 2 dikurang 2 itu adalah 0 gitu kan. 2 dikurang 2 adalah sama dengan 0. Nah, selanjutnya dua dikurang 1 mutlak itu adalah 1. Nah, selanjutnya untuk 0 ya, mutlak 2, sorry ini pasangannya ini ya. Nah, 2 ditambah 0, maka mutlaknya adalah 2. Nah, selanjutnya 1, untuk 1, 2 ditambah 1 itu 3. Nah, selanjutnya 2 ditambah 1, selanjutnya 2 ditambah 2, 4. Nah, 2 ditambah 3, 5. Nah, maka di sini x, y ini adalah min 3,1. Nah, selanjutnya untuk ini min 2,0. Selanjutnya untuk ini min 1,1. Selanjutnya 0,2. Nah, lalu 1,3. Lalu 2,4. Lalu 3,5. Nah, seperti ini. Nah, maka ini bisa kita gambarkan ke koordinat kartesian yang udah kita buat gitu ya. Nah, jadi yang pertama min 3,1 gitu kan. Nah, ini kan sumbu y ya. Nah, ini adalah sumbu x gitu. Nah, maka untuk min 3,1, oke, ini bisa kita gambarkan min 3, x min 3 berarti di sini ya 1, 2, 3. Nah, di sini min 3, y1 di sini, y1 di sini. Maka kalau kita tarik ini, nah, maka dia ada di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya min 2,0. X min 2 berarti di sini y 0. Maka dia di sini. Nah, seperti ini.
min 2,0. Nah, selanjutnya yang ketiga min 1,1. Nah, min 1,1 ya, min 1, X min 1, Y nya 1, maka di sini X min 1, oke, X nya min 1 berarti Y nya 1 di sini ya, sorry, 1 di sini. Nah, ini kalau kita lihat ini seharusnya dia garis lurus ya. Ini kalau kurang dari min 3, maka 2 dikurang 3 min 1, 1 min 1,3. Oke, seperti ini ya. Oke, lanjut. 0,2 X 0 Y 2. Nah, maka di sini. Nah, selanjutnya 1,3 X 1, ini Y nya 3, maka di sini. Nah, selanjutnya 2,4 X 2,4. Nah, maka di sini. Nah, selanjutnya 3,5 X 3,5 di sini ya. 1 2 3 4 5. Nah, di sini. Nah, maka kalau kita tarik garis, maka dia di sini. Nah, inilah. Nah, di sini putus ya. Nah, untuk min 3 dia putus gitu kan. Nah. Oke. Nah, selanjutnya di sini kan dikasih batas ya, X kurang dari min 3. Artinya X-nya itu kurang dari min 3, yang diambil hanya sampai min 3. Artinya min 3 itu nggak ikut gitu kan. Jadi X itu min 3 1 2 3 gitu ya. Nah, 1 2 3 berarti di sini, tapi dia min 3-nya nggak ikut. Artinya kurang dari min 3 gitu ya. Jadi dia dikasih batas di sini. Nah, seperti ini. Nah, maka grafiknya itu adalah dari sini sampai sini dan seterusnya ini ya. Kalau kita gambarkan, kita tambahin titik, ini pasti panjang gitu ya, sampai dia plus tak hingga. Nah, seperti itu. Nah, ini grafik yang pertama gitu kan. Nah, kemudian grafik yang kedua, untuk grafik yang kedua itu ini ya, 5X ditambah 4, maka bisa kita pakai titik bantu lagi ya. Nah, ini saya hapus dulu supaya cukup ya. Ini saya hapus. Nah, selanjutnya bisa kita pakai titik bantu. Nah, dimana ini X, Y gitu kan. Nah, X-nya kita ambil, ini batasnya min 3 sampai 2 ya. Berarti bisa kita bikin dari min 3 juga. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk Y-nya ini adalah 5X ditambah 4. Nah, maka dari sini nih bisa kita masukkan nilai 5 dikali X-nya min 3 ditambah 4 gitu kan. Maka 5 dikali 3 15. Min 15 ditambah 4 berarti min 11 gitu kan. Min 11. Nah, selanjutnya 5 dikali min 2 ditambah 4 berarti min 10 ditambah 4 berarti min 6. Nah, selanjutnya 5 dikali min 1 ditambah 4. Maka ini sama dengan min 5 ditambah 4 adalah min 1. Nah, selanjutnya 5 dikali
0 ditambah 4, 4. Nah, selanjutnya 5 dikali 1 ditambah 4 itu 9. Nah, selanjutnya 5 dikali 2 ditambah 4 itu 14. Nah, selanjutnya 5 dikali 3 ditambah 4 itu adalah 15 ditambah 4, 19. Maka ini bisa kita tulis min 3, min 11. Nah, kemudian min 2, min 6. Kemudian min 1, min 1. Selanjutnya 0,4 gitu ya. Oke, nah selanjutnya 1,9. Selanjutnya 2,14 dan 3,19. Nah, seperti ini. Maka ini bisa kita pindahkan ke koordinat kartesian. Oke, selanjutnya ini min 3, min 11 gitu ya. Maka kalau kita lihat min 3, x-nya min 3, 1, 2, 3 di sini. Kemudian min 11 itu y-nya min 11 ya, berarti ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini. Nah, berarti ini kalau kita tarik di sini. Ini kalau kita tarik dia di sini ya. Min 3. Nah, ini kita tarik di sini min 3. Nah, kemudian min 2,6, min 2, x-nya min 2, 1, 2 di sini. Y-nya min 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini min 2,6. Nah, di sini. Nah, selanjutnya min 1, min 1. X-nya min 1, Y-nya min 1. Berarti di sini. Nah, selanjutnya 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Oke. Di sini ya. Nah, selanjutnya 1,9. X-nya 1, Y-nya 9. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti di sini ya. Di sini. Nah, selanjutnya 2,14. X-nya 2, Y-nya 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14 di sini ya. 10, 11, 12, 13, 14 di ujung 2,14 di sini. Nah, selanjutnya 3,19. Berarti dia udah ke atas ya. Ini udah ke atas, ini kurang, ini bisa di sini 19, bisa jadi sekitar di sini ya, sekitar di sini. Nah, maka ini kalau kita tarik garis, maka dia akan bingung juga ya, gimana ya. Kalau kita tarik garis ya. Nah, dia akan membentuk garis lurus ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi inilah, ini kira-kira garisnya ya. Ini grafiknya untuk 5x ditambah 4. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini dia kasih batas gitu kan, dimana batasnya min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Nah, maka min 3 itu sampai di sini, dan min 3 kurang dari sama dengan, berarti min 3-nya itu ikut gitu kan. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini kalau dipanjangkan, nah berarti dari sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi batasnya di min 3 ya, sampai x lebih besar dari 2. X kurang dari 2. X kurang dari 2, berarti x-nya sampai 2 aja, 1, 2. Nah, berarti di sini. Nah, ini kalau dipanjangkan, nah ini berarti hanya sampai di sini.
Oke, nah berarti yang diambil itu grafiknya hanya untuk grafik 5x ditambah 4 di mana min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari 2 itu berarti di sini. Nah, oke. Nah, di mana min 3-nya itu ikut gitu ya. Kalau kita kasih bulat di sini batas ini penuh lah dia ya. Di sini bulat penuh. Nah, sedangkan 2-nya itu dia bulatnya terbuka, dia nggak ikut. Nah, sama seperti yang tadi. Nah, di mana untuk ini grafik mutlak 2 ditambah x min 3 dia batasnya min 3 di sini ya. Nah, di mana ini bulatnya terbuka gitu kan. Nah, oke, ini untuk grafik mutlak Y sama dengan 2 ditambah X gitu kan. Nah, sedangkan ini adalah grafik Y sama dengan atau fx sama dengan 5x ditambah 4. Nah, ini ya untuk yang ini. Nah, selanjutnya yang ketiga itu x kuadrat dikurang 2. Nah, sama seperti tadi ini bisa kita kasih garis bantu ya. Titik bantu gitu kan. Nah, untuk x kuadrat dikurang 2. Nah, untuk x kuadrat dikurang 2, maka ini bisa kita garis titik bantu x, y, dimana x-nya ini batasnya 2 ya, dibuat dia. Berarti ini bisa kita buat dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, ini adalah x kuadrat dikurang 2. Nah, maka ini hasilnya kalau kita masukkan min 2 dikuadratkan dikurang 2 berarti 4 dikurang 2, 2. Nah, selanjutnya min 1 dikuadratkan. Oke. Satu dikuadratkan itu berarti 1 dikurang 2 min 1. Selanjutnya 0 kuadrat dikurang 2 min 2. Selanjutnya 1 kuadrat dikurang 2 itu sama dengan 1 dikurang 2 min 1. Selanjutnya 2 kuadrat dikurang 2. 4 dikurang 2 adalah 2. Maka ini adalah min 2,2 min 1, min 1, 0, min 2, 1, min 1, 2,2. Nah, selanjutnya bisa kita masukkan ke ini koordinat kartesian ya, sama seperti tadi. Min 2,2 x min 2,2. Nah, ini saya ganti warnanya dulu. X min 2,2, x-nya min 2 berarti di sini, y-nya 2 berarti di sini. Nah, selanjutnya min 1, min 1, x-nya min 1, y-nya min 1 berarti di sini ya. Nah, selanjutnya 0, min 2, 0, y-nya min 2 berarti nah di sini. Selanjutnya 1, min 1, x-nya 1, y-nya min 1 berarti di sini ya. X-nya 1, y-nya min 1 berarti oke. Sini. Selanjutnya 2,2 x 2, y-nya 2 berarti di sini. Nah, seperti ini ya. Coba kita cek dulu. Berarti min 2, 4 dikurang 2, 2. Benar ya, min 2,2. Selanjutnya min 1 kuadrat. 1 dikurang 2 min 1. 0 min 2. 1 min 2.
benar ya. Nah, maka ini kalau kita gabungkan grafiknya, dia akan membentuk seperti ini ya. Nah, inilah untuk grafik fungsi yang ketiga gitu ya. Ini kalau kita ini nah seperti ini. Nah, dimana batasnya itu adalah X lebih besar sama dengan 2. Berarti dia sampai 2 di sini ya. Berarti dia kalau kita tarik hanya sampai di sini 2. Artinya 2-nya ikut. Nah, jadi ini kalau dibuat bulatan, ini bulat penuh. Nah, maka grafiknya itu oke, X katanya X lebih besar sama dengan 2. Nah, berarti yang diambil hanya ini dari sini ke sini gitu ya. Ini kalau diteruskan ditambahin titik lagi nih pasti membentuk lagi ini ya. Nah, artinya berarti dia dari sini yang diambil, dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini itu nggak ikut gitu kan. Nah, karena dia kasih batasan di mana X lebih besar sama dengan 2. Nah, maka grafiknya itu ini kalau kita tambahkan lagi di sini nanti 3. Nah, ini maka dia akan bertambah. Nah, ini coba kalau kita tambahkan 3 ya, berarti 3,39 dikurang 2 ya. 9 kurang 2 7, berarti 3,7. Maka grafiknya 1 2 3 ini 3 1 2 3 4 5 6 7. Nah, maka dia di sini. Oke. Maka ini kelanjutannya. Nah, ini dia seperti ini gitu ya. Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang diambil ini. Nah, maka yang ketiga ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat dikurang 2. Nah, seperti inilah untuk menggambar grafiknya gitu ya. Nah, jadi X sama dengan 2 ini tadi di sini ini penuh gitu ya. Nah, ini terbuka, ini penuh, ini penuh, ini terbuka. Nah, ini kesini semua sampai plus tak hingga gitu kan. Nah, maka grafik yang diambil itu adalah ini ya. Yang pertama ini, yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Nah, inilah untuk gambar grafik fx ya. Fx. Nah, untuk soal ini yang pertama ini ya. Nah, selanjutnya itu yang kedua, pertanyaannya adalah apakah fx dapat diturunkan di titik x sama dengan 2 gitu kan. Nah, maka oke, ini saya hapus dulu, kita jawab di sini. Oke, apakah fx dapat diturunkan di titik x sama dengan 2 seperti itu kan. Nah, mungkin ini bisa kita tulis. Nah, tadi sebelumnya itu ada syarat ya, ada syarat yang pada teoremanya itu jika fungsi fx dapat diturunkan di titik x sama dengan c, maka turunan atau diferensial kiri sama dengan turunan atau diferensial kanan di titik c, sehingga berlaku. Nah, tadi ada syarat f aksen C itu ada jika f aksen C didekati dari kiri itu sama dengan f aksen C didekati dari kanan. Nah, seperti ini kan. Nah, jadi kalau dia didekati dari kiri di titik yang ditanyakan dan dia didekati dari kanan itu nilainya sama, maka f aksen C-nya itu ada.
Nah, maka bisa kita tulis di sini f aksen X ya, ini kan X ya. Nah, didekati dari kiri. Nah, kita lihat yang ditanyakan apakah fx dapat diturunkan di titik x sama dengan 2. X sama dengan 2. Nah, maka didekati dari kiri untuk x sama dengan 2, berarti kurang dari 2 gitu kan. Nah, di antara 3 persamaan ini yang dia didekati dari kiri untuk x sama dengan 2 itu adalah ini, gitu kan. Nah, dimana ini kan x kurang dari 2, artinya dia berarti misal ini 2 titiknya, berarti dia di sini. Nah, maka yang kita pakai adalah ini 5x ditambah 4. Nah, persamaannya itu gitu kan. Nah, maka kalau kita masukkan, oke, ini saya hapus. Nah, ini kalau dimasukkan f aksen. Nah, ini ya. Nah, f aksen berarti dia yang diminta adalah f aksennya gitu kan. F aksen maka ini turunan dari 5x ditambah 4. F aksen x sama dengan berarti 5 gitu kan. Nah, maka untuk f aksen 2 didekati dari kiri itu nilainya adalah ini tadi 5 gitu. Nah, selanjutnya untuk f aksen x ini didekati dari kiri ya. Oke. F aksen x didekati dari kanan. Ini nilainya adalah berarti yang kita ambil adalah yang lebih besar dari 2 gitu. Nah, yang lebih besar dari 2 itu adalah ini gitu kan. Maka kita pakai persamaan yang ini. Maka kita turunkan untuk f aksennya. Ini kan f aksen ya, maka 2 ini adalah turunannya 2x ya. 2x. Nah, maka f aksen 2 didekati dari kanan itu nilainya tinggal kita masukkan ke persamaan ini, berarti 2 dikali 2 itu adalah 4. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya yang ketiga. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya dari kedua ini gitu ya. Nah, karena f aksen 2 didekati dari kiri itu tidak sama ya, ini 5, ini 4. Nah, maka ini sehingga fx tidak dapat diturunkan di x sama dengan 2 gitu ya. Kesimpulannya dia tidak dapat diturunkan di x sama dengan 2. Karena apa? Karena dia didekati dari kiri untuk titik x sama dengan 2 itu hasilnya tidak sama dengan didekati dari kanan. Maka dia tidak bisa diturunkan di titik x sama dengan 2. Nah, itu untuk soal yang B gitu ya. Jawaban untuk yang bagian B. Nah, selanjutnya yang ketiga, persamaan garis singgung dan garis normal di titik x sama dengan 4. Oke. Persamaan garis singgung dan garis normal di titik x sama dengan 4. Nah, maka dari teorema sebelumnya yang sudah kita bahas di muka gitu ya. Itu tadi ada cara untuk mendapatkan garis persamaan gitu kan, yang melalui titik dan mempunyai garis singgung gitu ya. Nah, maka yang ditanya ya di titik x sama dengan 4 gitu kan. Maka di titik x sama dengan 4. Nah, untuk titik x sama dengan 4 ini kita lihat. Oke. Tadi ini saya hapus ya. Oke, ini saya kembalikan dulu untuk supaya kita bisa lihat di titik x sama dengan 4 ya. Nah, ini untuk persamaan yang ditanya ini persamaan garis singgung dan garis normal di titik x sama dengan 4. Kita lihat titik x sama dengan 4 itu adanya di sini kan. Nah, adanya ini.
Nah, ini tadi kita pakai yang persamaan, hasil dari ini adalah persamaan ini. Nah, maka untuk di titik X sama dengan 4, fx-nya itu adalah X kuadrat dikurang 2. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa saya hapus. Oke. Bisa kita cari untuk bagian C di titik X sama dengan 4. Nah, berarti ini kita pakai fx-nya itu sama dengan X kuadrat dikurang 2. Seperti itu kan. Nah, maka ini untuk X. Maka kan kita harus punya titik lagi ya. Kita ambil titik lagi supaya kita bisa membuat persamaan garis singgungnya gitu kan. Nah, dia melalui titik A, B. Nah, di sini X, Y gitu kan. Nah, maka kalau X-nya 4, Y-nya berapa? Tinggal kita masukkanlah ke persamaan ini. X kuadrat. Ini kan fx-nya sama dengan Y ya. Ini sama dengan 4 kuadrat dikurang 2 gitu kan. Maka ini 4 kuadrat itu adalah 16 dikurang 2 ada maka ini adalah 14. Berarti titiknya melalui titik 4,14 gitu kan. Nah, selanjutnya untuk gradien. Nah, oke, selanjutnya untuk gradien itu gradien garis singgung M. Gradien garis singgung M itu adalah f aksen gitu kan. Nah, jadi untuk gradien itu akan adalah turunan gitu ya. Turunan dari fungsinya tadi gitu kan. Kalau kita mau cari gradien. Nah, berarti ini turunan dari f aksen ini adalah turunan dari f aksen X adalah 2X gitu kan. Nah, maka f aksen 4 untuk titik 4 itu adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, maka dari sini ini kita udah punya gradiennya 8 dan titik yang dilalui adalah 4,14 gitu kan. 4,14, maka bisa kita buatlah persamaan garis singgung. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang B ya. Kalau kita flashback ke yang di awal tadi, Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A. Nah, itu adalah untuk persamaan garis singgung kan. Maka B-nya di sini adalah Y ya. Maka ini bisa kita tulis Y dikurang 14 sama dengan 8M gitu kan. M dikali X dikurang A. A-nya itu adalah X di sini. 8 dikali X dikurang 4. Maka ini bisa kita tuliskan Y sama dengan, nah ini bisa dituliskan 14-nya pindah ke sini berarti 14 ini positif. Nah, kemudian ini dikalikan ditambah 8X dikurang 8 kali 4 32. Maka persamaannya Y sama dengan, ini bisa kita selesaikan, min 32 ditambah 14 itu adalah minus 18. Berarti 8X dikurang 18. Nah, inilah untuk persamaan garis singgung pada soal bagian yang C. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, sampai di sini dulu untuk teorema diferensial yang lain gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas materi selanjutnya pada video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.